Halo sahabat Hope Channel, dimanapun berada. Selamat malam, perkenalkan nama saya Andi Leba. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, tapi sekarang tinggalnya di Papua. Jadi pada malam hari ini saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana perlindungan Tuhan kepada saya dan bagaimana saya menghadapi berbagai tantangan ketika saya mempertahankan akan apa yang saya imani. Jadi saya adalah salah satu lulusan dari Universitas Cendrawasih, salah satu universitas di Papua, lulusan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021. Dan setelah lulus, saya adalah anak pertama dan sebagai anak pertama, kita seperti memikul salah satu beban yang sangat berat dengan ekspektasi keluarga yang sangat luar biasa, sehingga setelah lulus kayak seperti dipacu supaya harus mencari pekerjaan supaya bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya. Dan setelah saya lulus, saya berusaha keras untuk mencari pekerjaan. Sudah berusaha, tapi keberuntungan belum berpihak kepada saya. Dan pada suatu waktu saya salah satu perusahaan asuransi di Jayapura membuka lowongan dan saya mendaftar di situ. Ketika saya mendaftar, kemudian saya disuruh untuk langsung ke kantor untuk diinterview sama HRD-nya. Dan ketika saya ke kantor, saya menyerahkan berkas-berkas, kemudian diinterview. Setelah diinterview, di situ puji Tuhan sekali saya langsung diterima di situ dan dikasih tahu kontrak kerjanya seperti apa dan saya diberikan kesempatan untuk bertanya apakah ada pertanyaan dan di situ saya bertanya, Bapak kira-kira di sini hari Sabtu libur atau tidak? Terus bapaknya bilang kita kerjanya itu mengikuti target, jadi kita tidak ada libur sama sekali. Liburnya itu di hari Minggu, tapi kita cuma pagi saja libur, kemudian jam 1 sampai jam 5 kita kembali kerja lagi. Jadi seminggu itu liburnya hanya di hari Minggu. Terus saya sedikit berargumen dengan HRD-nya, saya bilang Bapak, saya tidak bisa bekerja di hari Sabtu karena menurut kepercayaan saya hari Sabtu saya harus beribadah kepada Tuhan. Kemudian saya memberitahu apakah saya boleh untuk di hari Sabtu saya diliburkan, kemudian di hari-hari lain saya akan kembali bekerja. Terus HRD-nya berkata, saya kembali dulu bicara dengan teman-teman saya dulu, nanti ada keputusannya seperti apa baru kita kembali lagi. Akhirnya HRD-nya kembali berbincang-bincang, berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian kami kembali lagi untuk interview lagi. Di situ HRD-nya berkata bahwa Andi, kamu bisa bekerja di sini hari Sabtu, kamu bisa libur. Tapi dengan ada satu syarat. Kamu boleh beribadah di hari Sabtu. Kita kan mulai kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kamu boleh libur di hari Sabtu, tetapi sebelum kamu beribadah, kamu boleh datang untuk mengisi absen, kemudian kayak menunjukkan diri kepada teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa kamu datang kerja. Setelah itu sudah mengisi absen, kamu boleh pulang untuk beribadah. Dan kebetulan waktu saya diwawancara itu pas hari Jumat dan HRD-nya berkata bahwa kamu otomatis sudah diterima. Nah, sekarang pilihan kembali ke kamu lagi. Kalau memang kamu mau untuk bekerja, berarti besok hari Sabtu pagi jam 8, kamu sudah uh, kamu sudah bisa kembali ke sini untuk mengisi absen, kemudian kamu boleh kembali untuk beribadah. Akhirnya saya pulang dengan pergumulan yang luar biasa antara bahagia karena diterima dan sedih karena ini bertentangan dengan apa yang saya imani atau apa yang saya percaya. Saya pulang dan saya berdoa, saya meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan oke, tibalah pada hari Sabat, saya memilih untuk pergi ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Di sana saya bersaksi di gereja juga dan dikasih kekuatan sama tua jemaat oleh majelis-majelis, dikasih kekuatan. Dan setelah itu saya di hari Sabat itu saya kayak berpikir, Tuhan, apakah saya kurang dalam melayanimu sehingga saya sudah mendapatkan pekerjaan tetapi selalu saja ada tantangan buat saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah itu saya bilang,
mungkin ini adalah tantangan buat saya supaya saya lebih setia untuk melayani Tuhan. Oke, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya saya selalu berusaha untuk mencari lagi lowongan pekerjaan dimanapun itu, dan tiba-tiba ada lowongan pekerjaan yang memang sudah menjadi incaran saya, yang saya sudah incar selama ini, yaitu di Kementerian BUMN. Kebetulan waktu itu lagi dibuka lowongan pekerjaan besar-besaran, dan di situ ada salah satu perusahaan yang sangat menjadi favorit saya, dan saya ingin sekali untuk masuk di perusahaan itu. Dan saya mengumpulkan semua berkas-berkas, kemudian daftar online, dan puji Tuhan di situ saya lulus administrasinya, dan tinggal dikasih tahu mau ujiannya kapan, berapa tahap ujiannya, dan di situ dikasih tahu bahwa ujiannya itu nanti ada 3 kali, ada 3 tahap. Nah, pada saat itu saya sangat belajar dengan keras, karena ini menurut saya ini adalah salah satu kesempatan yang luar biasa kepada saya, dan saya berpikir bahwa ini pasti pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan bagi saya, karena saya sudah setia melayani Tuhan, pasti Tuhan akan siapkan, dan ini adalah pekerjaan yang Tuhan siapkan. Akhirnya saya mengikuti ujian pertama, dan puji Tuhan saya bisa melewati ujian pertama, dan setelah ujian pertama selesai, diinfokan lagi bahwa akan ada ujian kedua. Dan ujian kedua ternyata dia bertepatan pada hari Sabat, dan itu menjadi pergumulan lagi bagi saya. Saya sangat bergumul di situ. Saya bilang, Tuhan, saya sudah rasa bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa, suatu kesempatan yang luar biasa yang sudah Engkau kasih kepada saya, dan kenapa bisa ada tantangan seperti ini lagi? Saya kayak bertanya seperti itu. Dan pada saat saya mendapatkan jadwal itu, atau jadwal untuk ujian itu, saya bergumul. Kemudian saya pergi kepada pendeta jemaat saya. Kebetulan di hari Jumat juga saya pergi kepada pendeta jemaat. Kita sama-sama buka Sabat di situ, dan di situ saya menceritakan akan apa yang sedang saya alami kepada pendeta. Pendeta memberikan kekuatan dan mendoakan saya bahwa Andi, ini mungkin tantangan yang Tuhan berikan, mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan di depan untuk Andi, sehingga diberikan tantangan-tantangan. Kemudian pendeta bilang, ketika kita setia melayani Tuhan, maka pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan pada besok harinya, saya lebih memilih untuk melayani Tuhan, dan saya tidak ikut dengan ujian itu. Saya kayak sudah pasrah, terserah Tuhan, apapun yang mau terjadi, saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di hari Sabat itu, saya melayani Tuhan dengan sangat, menurut saya itu, saya kayak melayani Tuhan dengan sangat luar biasa di hari Sabat itu. Dan setelah itu saya sudah tidak mengikuti ujian, dan tibalah pada jadwal ujian ketiga. Pada ujian ketiga saya pun mengikutinya dengan baik, dan 1 minggu berikutnya tibalah untuk mendengarkan hasilnya, dan ternyata hasil yang saya dapatkan, saya tidak lolos dalam rekrutmen tersebut. Dan di situ saya sangat putus asa, saya sangat down di situ, down sekali, kayak Tuhan, saya sudah melayanimu dengan sangat luar biasa, tetapi kenapa sampai kesempatan ini masih terlewat daripada saya? Kesempatan yang indah ini, yang sudah saya impi-impikan, ternyata lewat juga. Tuhan, apakah ada sesuatu yang Engkau sediakan yang lebih besar daripada itu? Akhirnya di situ saya kayak sangat putus asa, tetapi saya berserah lagi kepada Tuhan, dan terus berusaha untuk mencari pekerjaan lain lagi. Dan di suatu malam ada teman saya, tiba-tiba dia telepon kepada saya, Andi, ada lowongan pekerjaan, tapi lowongan ini kamu harus turun ke salah satu tempat yang di situ memang tempatnya sangat sulit untuk akses kendaraan, akses air bersih, dan lain-lain. Pokoknya di situ sangat sulit. Terserah Andi, kamu mau pilih atau tidak. Kalau kamu mau untuk terima pekerjaannya, saya boleh kasih nomor manajernya, dan kamu bisa langsung berkomunikasi dengan manajernya.
akhirnya saya dikasih nomor manajernya, dan di situ saya langsung berkomunikasi dengan manajernya. Di situ manajernya tanya, Andi, kamu bersedia untuk kerja? Saya bilang saya bersedia. Kamu bersedia untuk ditempatkan di Asmat? Sebelum manajernya bertanya seperti itu, manajernya tanya, Andi, kamu di Asmat ada keluarga? Terus saya bilang, kalau di Asmat memang saya tidak punya keluarga sama sekali, karena itu adalah tempat yang sangat baru buat saya. Walaupun saya sudah tinggal lama di Papua, tapi di Papua yang di kotanya saya, tapi di pedalaman belum. Dan manajernya bilang, boleh kamu pikir-pikir lagi. Kalau memang kamu sudah pikir matang-matang, besok kamu boleh ketemu dengan saya supaya kita fikskan akan kontrak kerja kita. Dan di malam hari itu saya langsung saya langsung chat dengan pendeta jemaat saya bertanya, pendeta, di Asmat itu ada gereja? Terus pendetanya bilang, oh di Asmat itu ada gereja. Di situ ada temannya pendeta yang bertugas di situ. Terus di Asmat situ juga ada ada kepala dinasnya juga. Wah, di situ saya kayak semakin semangat untuk bekerja di Asmat. Di situ saya berpikir bahwa walaupun saya tidak ada keluarga sama sekali di Asmat atau di tempat kerja saya yang baru, tetapi ketika ada anggota gereja itu, maka itu adalah keluarga saya. Dan saya langsung mengambil keputusan malam itu, oke, saya akan pergi kerja di sana. Dan di pagi hari saya langsung bertemu dengan manajernya, dan kita langsung membicarakan akan kontrak kerja ini. Dan akhirnya saya bilang saya bersedia ditempatkan di Asmat. Kemudian manajer saya bertanya bahwa kamu sudah siap dengan semua keadaan di sana? Saya bilang, puji Tuhan, saya siap dengan semua keadaan di sana. Dan kemudian saya bukan dikasih kesempatan, saya yang berinisiatif untuk tanya sendiri. Saya bilang, kebetulan di situ saya sudah langsung diterima, puji Tuhan. Terus saya berinisiatif untuk tanya, saya bilang, coba Ibu Manajer pikir-pikir lagi. Saya ini adalah iman kepercayaan saya itu saya beribadah di hari Sabtu. Coba Ibu Manajer berpikir lagi, apakah saya bisa diterima bekerja di sini dengan hari Sabtu saya harus libur secara full dari hari Jumat sore hingga hari Sabtu sore. Dan di situ sangat luar biasa, puji Tuhan sekali, manajer saya itu bilang bahwa lembaga kami ini adalah lembaga yang sangat menjunjung tinggi toleransi semua umat beragama. Di situ saya sangat puji Tuhan sekali, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya saya pun datang ke tempat ini, tempat yang sangat baru buat saya dengan sangat banyak keunikan. Ini adalah salah satu tempat yang menurut saya sangat unik di Papua, karena di sini dijuluki dengan kota 1000 papan, yaitu semua tempat di sini adalah rawa. Jadi semua rumah bangunan di sini semuanya di atas papan, jalannya juga di atas papan, dan di sini akses air bersih memang tidak ada sama sekali. Jadi kita hanya berharap kepada air hujan. Jadi kalau ada air hujan, kita sangat bersyukur sekali karena ada air bersih yang bisa kita dapatkan. Dan walaupun dengan tantangan-tantangan yang begitu di tempat ini, tapi sangat luar biasa karena Tuhan menyediakan orang-orang baik yang sangat banyak menurut saya di tempat ini. Sangat banyak orang-orang baik yang mengelilingi saya di sini. Segala sesuatu yang kayak saya butuhkan tiba-tiba terpenuhi. Walaupun sebelum saya ke sini saya merasa, waduh, saya tidak punya keluarga di sana, nanti saya ada susah nanti bagaimana. Tetapi puji Tuhan ketika tiba di sini, kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan di situ saya teringat dengan salah satu kata-kata dari tua-tua jemaat kita. Mereka selalu bilang bahwa dalam dialek Papua, mereka selalu bilang bahwa ketika kau sibuk untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk untuk kau. Yang artinya bahwa ketika kita sibuk untuk melayani Tuhan dimanapun itu, maka Tuhan juga akan sibuk dalam memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan.
baik itu pekerjaan, jodoh, dan semua pasti Tuhan sediakan ketika kita selalu mengutamakan Tuhan. Dan ayat Alkitab yang selalu kayak menjadi kekuatan bagi saya yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Pasti kita semua sudah tahu ayat itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah ayat yang sangat menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya masih bisa bertahan setia melayani Tuhan di sini. Jadi untuk sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun berada, semoga kesaksian saya di malam hari ini boleh menggugah sahabat-sahabat dimanapun itu untuk kita tetap setia melayani Tuhan dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik menurut Tuhan kepada kita, bukan sesuatu yang terbaik menurut kita, tetapi yang menurut Tuhan. Semoga kesaksian saya pada malam hari ini boleh selalu menggugah teman-teman untuk setia melayani Tuhan dimanapun itu. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.